Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Agustina Mariani dari SDN 01 Balai Sebut. Saya Sigitiadi dari SMA Negeri 1 Noyan. Baik, saya lanjutkan. Saya Basarudin dari SDN 02 Cetori, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau. Oke, selamat pagi Ibu Agus. Pagi Pak Sigit. Apa kabar nih Bu? Puji Tuhan, baik Pak kabarnya. Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Oke. Nah, sebelum kita berjalan ke depan untuk melakukan coaching, jadi sebagai awalnya nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coach saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach, dan juga bagaimana coach menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa juga yang disesuaikan dengan visi coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ya Bu. Iya Pak. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu present dengan pikiran terbuka, mendengar dengan aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu khususnya dengan mendengar dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang bobot, tentunya dengan kesadaran penuh. Ya, baik Bu. Kemudian pertanyaannya terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya berharap dengan coaching kali ini, coach mendapat solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, sehingga permasalahan yang coach alami bisa teratasi dengan baik, Pak. Ya, baik. Demikian dulu ya Bu, pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya kepada coach. Baik Pak, terima kasih. Halo, selamat pagi Pak Basar. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah Ibu, kabar saya dalam keadaan baik. Ibu bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan Pak, saya juga baik. Tumben kok tiba-tiba Pak Basar memanggil saya. Ada apa nih kira-kira Pak Basar? Bolehlah cerita. Begini Bu, kan saya ini udah lama sih Bu melaksanakan kita melaksanakan pelatihan dengan teman-teman di satuan pendidikan, tapi masalahnya itu kan ini Bu, presentasi saya tuh selalu gugup dan tidak percaya diri Bu saat presentasi. Iya, terus bagaimana perasaan Bapak saat ini dengan permasalahan yang Bapak hadapi itu dalam diskusi kita ini khususnya? Kalau dibilang gimana Bu ya, perasaan masih nih Bu ya, belum jelas sih Bu tentang hal ini. Pengennya minta semacam apa ya, penguatan sih Bu. Iya, baiklah Pak ya. Tentunya saya akan menghargai kejujuran Bapak
dalam sesi ini sebagai ruang kita berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada Bu, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja Bu ya, kita bahas nanti. Gimana Bu? Oke, boleh Pak. Kita langsung ke sesi tanya jawab saja dulu Pak ya. Siap Ibu, boleh. Oke, apa tujuan yang ingin Bapak capai dari kegiatan coaching atau diskusi kita kali ini Pak? Baik Ibu, saya ada pun tujuan yang ingin saya capai dari kegiatan coaching ini. Saya ingin meningkatkan ini Bu, kemampuan presentasi saya di depan umum. Nah, bagus Pak. Nah, baik sekali. Apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan dari diskusi kita kali ini? Begini Bu, saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Seperti itu Bu. Bagus sekali Pak, luar biasa Bapak mempunyai niat untuk bisa lebih baik ke depannya. Apa ukuran keberhasilan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching kita kali ini Pak? Saya sih benar seperti ini Bu, saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup serta mendapatkan feedback positif dari audiens Bu. Seperti itu Bu rencananya. Ya, bagus Pak ya, memang saat kita praktek, kita pasti ingin melakukannya dengan lancar tanpa ada rasa gugup tentunya Pak ya. Luar biasa sekali. Oke. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi? Jujur aja Bu ya, yang jelas silakan, Pak, saya tuh merasa gugup Bu, merasa gugup. Nah, dari hal itu maka timbullah istilahnya itu kata-kata lupa dalam saat presentasi. Seperti itu Bu, akibat dari gugup tadi itu Bu. Bagaimana kok bisa ada perasaan gugup seperti itu Pak? Kok sepertinya Bapak tuh kurang percaya diri gitu, bisa perasaannya seperti itu muncul? Rasa takut Bu, tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens, membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tekanan Bu untuk menyampaikan sesuatu yang menurut saya itu menyampaikan dengan sempurna. Iya, paham sih Pak. Saya juga biasa dulu mengalami hal-hal seperti itu, gugup, takut salah kan, itu pasti, itu wajar. Iya itu Bu, ada rasa seperti itu. Kemudian dalam kondisi seperti itu bagaimana Bapak menghadapinya Pak biasanya? Ini Bu, Ibu membimbing saya dengan pertanyaan yang membuat saya merenung Bu, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung Bu. Iya Pak, mari kita sama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah mungkin ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan mungkin Pak? Ya, kemungkinan saya hanya ingin merasa lebih percaya diri Bu dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya Bu. Baiklah, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi seperti yang Bapak inginkan ke depannya? Jadi saya akan mempersiapkan mungkin Bu materi presentasi dengan baik. Itu hal pertama yang harus saya persiapkan karena sebagai pondasinya kan. Terus yang kedua berlatih presentasi mungkin di depan cermin. Dan yang ketiga mencari feedback dari teman atau mentor. Mungkin seperti itu rencananya Bu. Ya bagus sekali Pak usahanya untuk berlatih, tentunya itu yang harus kita
lakukan supaya jika kita melakukan praktek presentasi misalnya kita tidak merasa gugup. Nah, adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi Bapak? Untuk masalah prioritas Bu ya, prioritas Iya. saya sih adalah mempersiapkan materi Bu, materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Nah, itu sebagai prioritas saya. Mungkin saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi, artinya seperti ini, kita dalam memahami materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup tersebut, Ibu. Ya, ya kita harus mempersiapkan materi dengan baik, berlatih di depan cermin seperti yang Bapak sampaikan tadi, supaya dengan seringnya berlatih kita merasa kepercayaan diri kita, ibaratnya kan kita sudah hafal, sudah tahu prosesnya seperti apa. Bagus sekali ya Pak ya. Kemudian Baik Bu. apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bapak? Mungkin seperti ini Bu, saya akan mencari yang pertama itu referensi Bu ya, referensi materi presentasi yang baik. Setelah itu mungkin mempersiapkan slide presentasi yang menarik menggunakan dasar mungkin seperti PowerPoint dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga mungkin berencana ini Bu, untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri dari teman-teman maupun mentor Bu. Ya, bagus Pak ya. Bapak sudah berusaha untuk mencari berbagai referensi materi, kemudian mempersiapkan apa-apa yang diperlukan, berlatih, itu sangat diperlukan supaya praktek presentasi yang kita lakukan lebih mantap. Nah, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik ya Pak ya, menurut saya sudah luar biasa sekali Bapak lakukan. Nah, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail atau membantu Bapak mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik Bu, untuk tindak lanjutnya tetap saya laksanakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat tadi Bu. Mungkin seperti itu Bu. Ya, bagus. Kemudian, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Iya Bu, saya mungkin berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Itu adalah langkah pertama sebagai fondasi tadi Bu. Dan yang kedua, berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback dari teman atau mentor Bu. Mungkin seperti itu Bu. Baik Pak. Tentunya dalam setiap komitmen kita kan selalu melakukan persiapan. Nah, dalam persiapan ini siapa dan apa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak ini, Pak? Baik Bu, jadi di sini saya akan meminta bantuan teman ataupun mentor untuk memberikan feedback atau umpan balik dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya mungkin percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan mungkin pemantik perbaikan, Bu. Ya, bagus. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini, Pak? Mungkin Bapak mempunyai rencana atau bagaimana? Ya, Bu, mungkin tindak lanjut dari kegiatan coaching ini saya akan terus berlatih, terutama berlatih di dalam masalah saya yaitu presentasi supaya tidak gugup dan tetap bisa meningkatkan kepercayaan diri dan tetap mencari feedback dari teman ataupun mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Nah, kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara ya Bu ya, tetapi niat saya juga sebuah perjalanan berkelanjutan mungkin menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif Ibu. Mungkin seperti Baik, itu ya, Pak. Bu ya. Ya, luar biasa sekali Pak ya. Mudah-mudahan dengan diskusi kita dalam proses coaching kali ini, Bapak bisa menemukan solusi, bisa mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi
apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangat baik dan luar biasa. Dan mudah-mudahan ke depannya kita ada waktu lagi Pak ya, tentunya mungkin tidak puas rasanya kalau kita hanya berbicara di sini. Jadi mungkin lain waktu ada kesempatan lagi untuk kita berdiskusi lagi. Mudah-mudahan Pak ya, kalau Bapak memang membutuhkan, saya siap Pak untuk mendengarkan apa obrolan-obrolan ringan kita. Baik Pak, karena waktu sudah jam ini, jadi kita akhiri dulu Pak ya pembicaraan kita pada pagi hari ini, karena saya juga punya Baik, Ibu. jadwal mau masuk ke kelas. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Bapak hubungi saja saya Pak ya. Oke, siap Bu. Tapi terima kasih ya sebelum- Bapak. Iya, terima kasih Bapak Ya, Bu, sudah sebelum- mempercayai saya untuk menjadi teman diskusi Bapak. Saya merasa berterima kasih, merasa bangga juga karena Bapak mempercayai saya. Sekian Pak baik ya. Bu. Terima kasih juga Bu. Saya sebelum ini Bu, sudah mengakhiri ini Bu, saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu udah memberikan arahan-arahan dan motivasi. Semoga nanti ke depannya kita masih ada waktu luang untuk melanjutkan kegiatan ini, bukan hanya sekedar rencana tetapi kita bisa melaksanakan aksi nyata dengan niat bisa meningkatkan harapan saya Bu ya. Baik Bu, terakhir saya mohon maaf dah ini Bu. Ya, Terima kasih sama-sama juga, Ibu, ya. Pak. Ya. Selamat pagi Bu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Agus. Ya, siang Pak. Ya. Tadi Ibu Agus sudah melakukan coachingnya ya dengan Pak Basar ya. Ya Pak. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini tadi saya sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi dan menyanakan rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi, Pak. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Ibu dengan Pak Basar sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Basar sehingga Pak Basar bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu sebelum kita Ya, tutup, Pak. yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memahami lagi proses tirta agar nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya, Pak. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian Ya, Pak. observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu, selamat siang Bu. Siang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sigit pada hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah Pak, dalam keadaan sehat juga. Yang pasti masih diberi nafas gratis Pak oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Patut kita bersyukur Pak ya. Iya betul Pak. Oke Bapak, jadi tujuan kita pada kesempatan ini seperti yang sudah kita komunikasikan kemarin,
yaitu kita melaksanakan kegiatan coaching Pak ya. Di Iya. sini saya sebagai observer melaksanakan pra-observer sama Bapak sebagai coach, yang nantinya Bapak akan melaksanakan coaching bersama coachnya yaitu Ibu Agustina. Seperti itu Pak ya alurnya. Jadi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sebagai coach. Yang pertama, sebelum coaching, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak nantinya ya. Ya. Selanjutnya, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian Pak ya. Jadi di dalam rubrik itu jelas hal-hal yang harus dipenuhi oleh coach sama coachee di dalam menggali dan menyelesaikan permasalahannya. Terus selanjutnya pada coaching kali ini saya akan menilai coach. Coach di sini adalah Bapak dan coachingnya Ibu Agustina. Nah, apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Mungkin kita sudah ketahui bersama alur tirta itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan komitmen atau tanggung jawab. Berikutnya, bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan kepada coachee juga diperhatikan dengan teliti. Selanjutnya, bagaimana coachee tersebut merespon atau menjawab pertanyaan daripada coach. Dan jangan lupa nantinya dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin itu Pak. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan para seperti itu Pak kampanye bisa dipahami Pak. Siap-siap bisa Pak. Oke. Saya lanjut ya. Lanjut. Ada beberapa pertanyaan ini yang saya ajukan kepada Bapak. Jadi ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, kompetensi apa yang kira-kira yang akan Bapak kembangkan nantinya dalam coaching kali ini bersama Ibu Agustina, Pak? Ya, baik Pak. Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu present Pak, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya Pak, semoga bisa Pak ya kompetensi yang itu Pak ya. Selanjutnya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara lebih khusus Pak, lebih spesifik menurutnya Pak? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak dengan kesadaran penuh. Berarti ada 3 hal penting Pak ya. Yang pertama mendengarkan dengan aktif, pertanyaan yang mungkin sangat berkualitas dalam mencapai tujuan Pak ya. Dan terakhir mindfulness Pak ya, kesadaran penuh. Baik Pak, saya lanjut ke yang ketiga Bapak ya. Indikator yang bagaimana nanti Pak yang diinginkan Bapak dalam coaching kali ini? Iya, indikator yang saya inginkan pada coaching kali ini, saya berharap dengan coaching kali ini coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan, sehingga permasalahan dari coach tersebut dapat teratasi dengan baik Pak. Oke Bapak, mungkin untuk sementara observasi demikian dulu. Untuk selanjutnya saya silakan Bapak untuk melakukan coaching bersama coaching. Demikian Bapak, silakan Pak dilanjutkan. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu. Pagi Pak Sigit. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya sih baik aja Bu, sehat. Ibu sendiri bagaimana keadaannya? Di Tuhan saya juga baik Pak. Maaf ya saya sudah merepotkan waktu Bapak. Oh iya Bu, kemarin katanya ada yang mau Ibu sampaikan ya? Benar Pak, ada sedikit yang ingin saya ceritakan Pak. Curhat lah ya Pak ya. Gimana ya perasaan saya tuh ada sedih,
ada khawatir begitu. Ini tentang murid saya di kelas Pak, yang tertinggal dalam pembelajaran. Oh gitu. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, berarti yang jadi permasalahan Ibu tuh menemukan permasalahan pada murid yang pasif dalam pembelajaran, Bu ya? Ya Pak. Baik, kira-kira dari percakapan kita ini, Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap Pak, dengan percakapan kita, obrolan kita pada pagi hari ini, ada pencerahan, ada sehingga saya bisa menemukan solusi atau masukanlah dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Dari permasalahan yang Ibu hadapi, Bu, Ibu bisa melihat apa saja, Bu, yang menjadi penyebab murid tersebut menjadi pasif di kelas? Itu Pak, yang saya mungkin yang murid saya rasakan itu merasa tidak percaya diri atau mungkin tidak tertarik dengan materi pelajaran mungkin. Itu menurut pemikiran saya sih Pak. Ya, jadi murid tersebut kemungkinan dia pasif di kelas bisa jadi karena apa, ketidaktertarikan dia terhadap pelajaran, Bu ya. Jadi dengan pasifnya murid tersebut jadi kurang bisa lancar membaca, Bu ya. Ya Pak, itulah yang menyebabkan saya tuh sedih kok. Sudah kelas 5 masih tidak bisa membaca. Mungkin murid saya itu memiliki kesulitan belajar ya Pak ya, sehingga tidak bisa membaca atau mungkin di rumah orang tuanya tidak bisa atau tidak membimbing, sehingga murid itu hanya belajarnya di sekolah saja kemungkinannya Pak ya. Iya. Baik. Selanjutnya mungkin Ibu mengetahui bagaimana kondisi murid tersebut di rumahnya atau kondisi murid belajar di rumahnya, Bu? Iya Pak, kemarin saya ada konsultasi dengan orang tua murid tersebut dan menceritakan tentang anak tersebut. Lalu orang tua itu mengatakan bahwa murid saya itu sering bermain game dan tidak suka belajar atau membaca, begitu keterangannya Pak. Iya, jadi memang anak itu sudah banyak terpengaruhi oleh gadget tuh ya, sehingga membuat dia malas untuk mengikuti pelajaran, malas untuk membuka buku pelajaran pada saat di rumah, Bu ya. Iya Pak, betul sekali Pak. Ya, baik, selanjutnya apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid Ibu tersebut agar bisa menjadi lebih aktif dalam kelas? Mungkin saya akan memberikan nasihat, penguatan yang positif, atau memberikan semacam rangsangan lah, sehingga ia dapat berpartisipasi dalam pembelajarannya. Saya juga akan mengajak murid saya untuk mengerjakan tugas secara kelompok, mungkin dengan bekerja sama dengan kawan-kawannya, sehingga termotivasilah niat atau semangat dari anak tersebut Pak. Itu yang saya rencanakan. Ya, bagus, rencananya sangat bagus. Nah, selanjutnya apa yang dapat Ibu lakukan untuk murid Ibu yang tadi Ibu ceritakan tuh masih kurang bisa membaca? Mungkin saya akan memberikan latihan setiap harinya, dan itu juga sudah mulai saya lakukan Pak, secara rutin kepada murid saya tersebut. Kemudian saya juga meminta bantuan kepada guru lain yang memiliki waktu luang untuk mengadakan les, untuk memberi bimbingan khusus kepada murid saya Pak.
Iya. Jadi Ibu akan melakukan pembimbingan kepada murid Bu ya, dalam Ya, hal Pak. meningkatkan kemampuannya dalam membaca Bu ya. Benar, Pak. Baik, bagus Mbak. Ibu, rencana yang sangat bagus yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan belajar murid. Baik Bu, selanjutnya bagaimana Ibu dapat berkoordinasi dengan orang tua murid? Saya berencana akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas tentang perkembangan serta kelanjutan belajar murid, bagaimana yang terbaiknya untuk murid tersebut, Pak. Baik, jadi Ibu akan mencoba menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid Ibu ya. Iya, Pak. Karena di sekolah itu kita pasti butuh bantuan orang tua untuk sama-sama mendampingi, membimbing anak murid Bu ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Baik, selanjutnya Bu, apa rencana Ibu untuk dapat membantu murid Ibu? Saya akan mulai dengan memberikan penguatan positif, pendekatan-pendekatan lah secara dari hati ke hati kepada murid saya agar berpartisipasi dalam pembelajaran, dan mungkin saya juga akan mulai memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid saya dan juga menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas perkembangan belajar murid saya, Pak. Oke. Kapan kira-kira Ibu akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Saya akan mulai melaksanakan rencana tersebut itu dalam waktu dekat inilah, secepatnya, karena lebih cepat lebih baik begitu menurut saya. Mungkin bisa dimulai dari minggu depan kali, Pak ya. Iya, bagus. Jadi Ibu akan coba menjalankan rencana tersebut secepatnya agar bisa terrealisasikan dengan baik ya. Ya, Kita Pak. juga berharap doa agar apa yang kita lakukan untuk murid itu bisa menjadi yang terbaik untuk mereka dan juga untuk sekolah. Ya. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari rencana Ibu tersebut? Saya akan mengukur keberhasilan rencana tersebut. Tentunya saya itu ingin mendapatkan hasil yang maksimal lah Pak ya, dengan melihat peningkatan partisipasi murid saya dalam pembelajaran dan kemampuan membacanya. Dan saya juga mungkin akan melihat perubahan atau perkembangannya setelah rencana saya tadi saya jalani atau saya laksanakan, Pak. Ya, oke Bu. Baik Bu, alhamdulillah ya Ibu berarti sudah ada gambaran-gambaran untuk rencana Ibu dalam mengatasi apa yang menjadi permasalahan Ibu di sekolahan, yaitu murid yang fasik di kelas dan kurang lancarnya murid dalam membaca. Oke Bu, kedepannya nanti saya akan tunggu Bu ya kabar-kabar dari Ibu terkait Ya, Ibu Pak. rencana Ibu agar Ibu dapat menceritakan lagi rencana Ibu tersebut, perkembangannya siswa bagaimana. Semoga rencana-rencana tersebut bisa berjalan dengan baik Ibu. Ya, Pak. Siap, Pak. Nanti saya hubungi Bapak. Mudah-mudahan Pak ya, Iya. dengan melakukan diskusi ini sudah ada gambaran rencana saya ke depannya, dan nanti mungkin saya membutuhkan Bapak lagi untuk meminta atau mencari bersama-sama dari solusi permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Ya, baik, sama-sama Bu ya. Oke Bu, mungkin begitu saja Bu ya kita kali ini. Saya permisi dulu. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Dari awal sampai selesai ini saya mengamati kegiatan pembelajaran dan coaching antara Pak Sigit sama ini Ibu Mariani. Jadi yang pertama yang saya ingin tanyakan, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini bersama Ibu Mariani, Pak? Ya, perasaan saya senang Pak ya. Jadi
saya bisa membantu Ibu Agustina Mariani dalam mengatasi masalahnya, dan saya juga bisa menggali apa-apa informasi-informasi terkait dengan permasalahan Ibu Mariani tersebut. Baik Bapak, jadi pada kesempatan pasca observasi ini, karena mengingat waktu kita tidak panjang, karena masih ada jadwal lain yang harus kita lakukan, jadi saya akan izin ke Bapak mengajukan beberapa pertanyaan nanti. Jadi sebelum saya mengajukan, tadi kan Bapak sudah melakukan coaching bersama Ibu Mariani. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya, seputar coaching yang Bapak lakukan. Mohon izin Pak ya. Jadi yang pertama yang ingin saya tekankan itu, ini Pak yang saya catat, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait pencapaian indikator pengembangan yang diinginkan tadi Pak? Baik, dari coaching yang saya lakukan tadi bersama Ibu Agustina selaku coachnya, jadi saya sudah melakukan dengan menggunakan alur cerita, dengan menanyakan tujuan, identifikasinya, dan menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Selain itu, saya juga ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi. Baik Pak, tadi saya pun sudah mengamati dengan sama, ternyata alur ceritanya sangat muncul Pak ya. Jadi Bapak sudah melaksanakan coaching dan sudah menggunakan alur cerita dengan baik, proses juga berjalan dengan baik, dan Bapak juga berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot atau berkualitas yang memancing motivasi Ibu Mariani. Nah, kepada Ibu Mariani sehingga Ibu Mariani dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching juga sudah dijalani dengan prinsip coaching ya Pak ya. Jadi ini Pak yang terakhir, ada satu pertanyaan lagi dari saya sebagai observer, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching yang baru dilakukan itu Pak? Ya, baik. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi setelah melakukan coaching ini yaitu kompetensi yaitu ingin lebih memahami lagi proses cerita agar kedepannya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak. Sangat luar biasa Pak ya. Jadi pada intinya baik sebagai observer, coach, sebagai coach, kita sama-sama belajar meningkatkan keterampilan lebih lanjut Pak ya, yaitu untuk memahami alur proses cerita dengan tujuan untuk melakukan coaching lebih baik lagi. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Semoga bukan sekedar di dalam rencana, supaya nanti kita bisa mengimplementasikannya dalam aksi nyata Pak ya. Baik Bapak, saya ucapkan juga terima kasih kepada kita semua. Mohon maaf tidak bisa berlama-lama bersama kita, karena mengingat waktu kita ini terbatas, pasti ada jadwal di kelas. Maka untuk diskusi kita ini saya tutup sampai di sini. Baiklah, sampai di sini dulu diskusi kita ya Bapak ya. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Amin ya Pak ya. Amin. Oke Pak, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Oke, selamat pagi Pak Basar, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Ibu, alhamdulillah Ibu dalam keadaan sehat. Ya Pak, syukur Pak ya. Ibu sendiri kabarnya Bu? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah baik juga Pak. Nah, Bapak ini kan nanti akan melakukan coaching Pak ya. Nah, sebagai awal sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak ya Pak ya.
Yang pertama, Oke. saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak ya, pada coaching kali ini, yaitu coach dan coache akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak menanyakan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, juga jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Baik, Bu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, saya yaitu pertama mendengarkan tips ya Bu ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Seperti Pak. itu Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan kedua saya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini, Pak? Baik Bu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan lebih khusus, yang akan saya kembangkan yaitu kurang lebih sama Bu ya, seperti yang tadi, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Demikian Bu. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, Pak ya. Mungkin pertanyaan yang terakhir lah ini ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Baik Bu, saya ingin dari coaching yang saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu. Baik, Pak. Demikian dulu, Pak, diskusi atau percakapan kita kali ini. Mungkin nanti di penutup akan saya berikan beberapa pertanyaan refleksi kepada Bapak. Silakan Bapak melakukan coach kepada coach. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama, Pak. Silakan, Pak. Siap, siap Bu. Oke, Pak Sigit udah hadir, Pak Sigit? Siapa? Sudah Pak. Ya, saya awali Pak Sigit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana kabarnya Pak Sigit? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat-sehat nih Pak Sigit. Oh iya Pak Sigit, kemarin katanya Pak Sigit ada mau yang diceritakan pada saya. Bolehlah dibagikan? Kebetulan kita ada kesempatan untuk bertemu ini Bapak. Iya Pak, memang benar ada yang mau saya sampaikan Pak pada Bapak. Kira-kira apa sih Pak yang mau Bapak sampaikan itu? Jadi begini Pak, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan Pak dalam penyampaian materi pembelajarannya. Masih saja menggunakan metode konvensional, ceramah. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak, perkembangan zaman semakin canggih. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja Pak. Sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Gitu Pak. Oke, baik Pak. Kalau saya garis bawahi ini ya Pak ya, berarti permasalahan dari Pak Sigit ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru Bapak ini kurang bervariatif. Begitu Pak ya? Iya betul Pak. Jadi pembelajarannya kurang bervariatif, model pembelajarannya, media-media pembelajarannya masih model pembelajaran lama. Gitulah Pak. Baik, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Pak Sigit dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan khususnya
dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Pak. Oke, jadi yang Pak Sigit harapkan ini adanya perubahan ya Pak ya. Iya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Sigit lihat atau Pak Sigit dapatkan? Boleh diceritakan Pak? Jadi saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, Pak. Model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint, juga itu sudah lebih baik, Pak, daripada hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif gitu, Pak. Dari yang Pak Sigit sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan berbagai variasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan itu kondisi yang ideal ya Pak ya. Ya. Dan itu berada di level 10 kalau menurut saya Pak ya. Kira-kira di sekolah Pak Sigit sekarang ini berada di level berapa Pak ya? Sekolah saya itu sepertinya masih ada di level 5 kali, Pak ya. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi mungkin agak sulit, Pak. Jadi mungkin masih berada pada level 5 kali, Pak. Oke Pak. Dengan kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Sigit ini? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 kali, Pak ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit. Ya, itu tadi karena dengan guru-guru yang kebanyakan guru senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih bisa lah dilakukan perubahan, Pak. Oke Pak, saya paham. Berarti dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Iya, Pak. Oke, kira-kira apa yang akan Pak Sigit lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Boleh diceritakan Pak? Sebenarnya sih saya juga masih memikirkan ya, Pak, apa rencana ke depan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi ya bergantian gitu, Pak. Berarti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan Pak ya. Ya, Pak. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Sigit terapkan di sekolah atau teman-teman tuh nyaman dengan penyampaian Bapak? Ya, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dulu dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau bisa kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih bervariatif, Pak. Oke. Berarti Pak Sigit ini tadi sudah ingin merencanakan mungkin itu mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Iya. Nah, dari ketiganya ini Pak Sigit untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Kalau dari ketiga rencana yang saya sampaikan tadi, mungkin sepertinya yang mentoring kali, Pak ya. Karena kalau yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, Pak. Iya, Pak. Dan juga waktunya juga tidak sebentar, pasti akan memakan waktu yang cukup lama ataupun tidak sebentar lah, Pak ya. Terus juga biaya juga, Pak. Biaya juga, dan kita juga harus mencari narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi untuk saat ini mungkin menurut saya yang lebih nyaman dilakukan adalah mentoring, Pak. Oke.
Berarti dapat saya ini Pak ya, pelatihan atau workshop itu kan apa yang Bapak sampaikan itu persiapan yang mungkin waktunya agak lama, perlu biaya besar. Jadi di sini Bapak mungkin mentoring Pak ya. Iya. Oke, kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Sigit memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana Pak? Ya, ada sih Pak, kayaknya saya memang memerlukan bantuan. Mungkin minta bantuan dari rekan guru di sekolahan yang memang eh, memang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajarannya eh, yang sudah berkualitas. Oke, berarti Pak Sigit ini akan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, Iya Pak, betul dengan Pak. rekan-rekan kerjanya atau rekan-rekan sejawat di sekolah. Kira-kira kapan Bapak mau merealisasikan kegiatan mentoring ini Pak? Iya, insya Allah Pak, insya Allah cepatnya saya akan coba merealisasikan. Nanti saya akan coba berkolaborasi dengan rekan kerja di sekolah saya, dan mencoba untuk menerapkan kegiatan mentoring ini. Oke Pak, luar biasa Pak. Bagus sekali Pak, lebih cepat, lebih bagus. Itu hal yang luar biasa Pak. Kira-kira Pak Sigit dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Sigit dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Pak, bagaimana untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak Sigit sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Nah, oke Pak Sigit, saya tunggu nanti ya kabar-kabar dari Pak Sigit Ya, setelah Pak. melakukan mentoring. Saya udah nggak sabar ini untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Pak Sigit ini. Mungkin, mohon maaf, percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana-rencana Pak Sigit untuk mentoring berkolaborasi dengan rekan gurunya dapat berjalan dengan baik. Iya Pak, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolahan saya. Sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung saja bisa Bapak menghubungi saya lagi ya Pak ya. Ya, Semoga kita bisa ngobrol lebih lagi di lain kesempatan ya Pak, baik di pasar begitu ataupun bagaimana ya Pak. Oke Pak, saya permisi dulu, mungkin lain kali kita bisa lanjutkan, karena mohon maaf ada kegiatan lain lagi yang harus saya kejar. Jadi sekali lagi terima kasih Pak atas informasinya, semoga kita bisa menjalankan dengan baik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama Pak. Pagi Pak Basar. Selamat pagi Ibu. Tadi Pak Basar sudah melakukan coaching ya sama Pak Sigit. Iya Bu, alhamdulillah sudah Bu. Ya. Nah, sebelum penutup ya Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Pak, setelah pasca coaching atau observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Yang pertama menanyakan tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu.
Baik Pak Basar, menurut saya tadi sebagai observer, proses coaching yang tadi Pak Basar dan Pak Sigit lakukan sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Basar sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Sigit, sehingga Pak Sigit bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi Pak? Baik, potensi yang ingin saya lakukan Ibu, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta Bu ya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, itu Bu. Baik Pak, mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik. Apa semua proses sudah berjalan baik, sebagai coach Bapak juga sudah menjalankan peran sebagai coach dengan baik. Demikian dulu Pak ya untuk observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi Ibu. kita. Baiklah, saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.